Cerita diawali dengan dua orang dari ketiga pemeran utama sedang duduk santai dan mengobrol. Wanita ini bernama Grace dan si pria bernama Raymond. Grace menanyakan perihal masalah apa yang dihadapi Ramon. Ramon pun mengatakan tidak ada apa-apa dan hanya masalah pribadi. Sesaat setelah itu, ada dua orang masuk, yang dimana kedua orang ini adalah sang pemilik rumah. Grace dan Ramon pun langsung menghampirinya masing-masing. Untuk apa? Dan inilah dia pekerjaannya, yaitu membunuh. Di lain sisi, temannya yang lain yang bernama Anthony sudah selesai juga melakukan pekerjaannya untuk membunuh. Scene berganti, di mana Anthony sedang berbincang-bincang dengan pria berambut pirang, sebut aja namanya Woody, mengenai masalah pekerjaan apa yang selanjutnya harus dilakuin. Woody di sini merupakan otak kepala pembunuh bayaran dari permintaan orang-orang yang meminta untuk melakukan pembunuhan. Jadi, Woody di sini hanya sebagai perantara untuk membunuh. Anthony pun mendapatkan pekerjaannya, yaitu membunuh seorang anak-anak, dan tanpa ragu pun ia langsung menerimanya. Di sisi lain, pria botak hitam yang bernama Ramon ini sedang terlihat begitu galau karena dia melihat pacarnya yang dia sayangi selingkuh. Bermodalkan CCTV yang ia tonton untuk membuktikan bahwa pacarnya selingkuh, ia pun langsung mengusir pacarnya tersebut secara halus. Adegan berganti lagi, yang dimana Grace dan Anthony sudah selesai melakukan hubungan badan. Grace mengutarakan keluhannya ke Anthony bahwa dia ingin hidup normal dan tidak ingin membunuh siapa-siapa lagi. Anthony pun merespon dengan B aja, kurang peduli karena dia masih mau dan menganggap bahwa pekerjaan yang ini masih normal baginya. Grace yang kelihatan begitu agak kecewa, langsung dia bergegas pergi. Di lain sisi, Woody juga sedang melakukan hubungan terlarang, hubungan badan maksudnya, dengan wanita sewaannya. Wanita ini mengeluh karena dia tidak bisa lama memuaskannya. Grace ternyata datang menemui Woody, dan di sini Woody memberikan tugas baru, yaitu untuk menemani Anthony dan Ramon untuk membunuh seseorang. Dengan wajah yang kurang bersemangat, Grace pun menerimanya. Akhirnya pun mereka bertiga berkumpul di tempat makan untuk membahas pembunuhannya. Sempat berdebat antara Anthony dan Ramon yang membahas perihal sarapan pagi dan makan malam. Grace pun langsung menengahinya dan menceritakan sebelumnya bahwa tugas dia untuk membunuh sebelumnya itu tidak ia lakukan karena sisi kemanusiaannya. Anthony dan Roman pun cuma bisa diam, dan gak lama kemudian Ramon pun menemukan target yang akan dibunuh. Namun dia masih berpikir apa harus membunuhnya atau enggak. Dan karena memakan waktu, Anthony pun datang dan menyuruhnya untuk segera menghabisinya. Namun si Roman masih menahan dan membahas sisi kemanusiaannya. Dan ketika Anthony yang ingin membunuhnya dan sudah menodongkan pistol, Ramon pun menghalanginya dan balik menodongkan pistol ke arahnya. Sampai pada akhirnya Tony pun menyerah dan menyerahkan tugas yang kali ini sepenuhnya untuk dilakukan si Ramon. Tak butuh waktu lama, Ramon pun langsung menyuruh orang yang ingin dibunuh ini untuk pergi sejauh mungkin keluar kota, Meksiko misalnya.
Scene berganti ketika Anthony pulang dan sudah sampai depan gerbang rumahnya. Ada seseorang yang memukulnya dari belakang sampai pingsan. Dia pun dibawa ke dalam mobil dan baru beberapa jam di perjalanan, ketika mobil berhenti, Anthony berhasil melarikan diri sampai ia bersembunyi dan berhasil menembak yang menculiknya. Keesokan harinya, Grace yang tahu bahwa semalam Anthony diculik, dia pun langsung meminta bantuan si Ramon. Sempat berdebat karena di sini Roman sudah ingin bertobat, namun pada akhirnya ia pun membantunya. Selang beberapa waktu kemudian, Ramon pun menghampiri Woody. Niat dia datang ke tempatnya tak lain dan tak bukan adalah untuk membunuhnya, karena akar permasalahan yang dia hadapi selama ini datangnya dari orang ini. Sempat adu mulut, karena menurut Woody yang paling penting dari segalanya adalah uang dan bisnisnya. Roman yang tadinya masih menahan untuk membunuhnya, akhirnya tanpa ragu pun langsung menembak. Ya, si pirang mati. Sini berganti lagi, yang dimana Anthony dan Grace sedang melakukan transaksi terhadap penjahat kelas kakap. Orang tersebut bernama Jason, dan yang satunya lagi bernama Jonathan atau Johnny Solo. Si Jason tersebut meminta suatu barang yang didapat oleh Anthony. Barang tersebut dia dapat dari orang yang Anthony bunuh sebelumnya. Karena sama-sama penjahat, Anthony di sini tidak begitu saja memberikannya. Dia menginginkan hal yang setimpal. Tawar-menawar pun pada akhirnya selesai. Anthony dan Grace mendapatkan imbalan, yaitu berupa uang sekoper, dan Jason mendapatkan barang yang dia inginkan. Ketika tawar-menawar sudah selesai, adegan tembak-menembak pun terjadi. Tapi di sini Anthony yang agak licik juga, dia menembaknya terlebih dahulu. Jason pun mati, namun tidak dengan si Johnny. Dan ternyata si Anthony sudah bersekongkol sebelumnya dengan si Johnny, dengan iming-iming akan diberikan sebagian uang yang dia dapat. Namun pada waktunya tiba, si Johnny ini tidak mendapatkan uang sepeser pun, malahan disuruh membuang mayat si Jason. Dan ketika Johnny mengutarakan kekesalannya karena dianggap hanya sebagai pesuruh, dia melihat sebuah foto yang di bawah samping kanan mayat si Jason. Itu adalah salah satu barang penting yang diinginkan oleh si Jason tadi. Namun naas, dia malah mati duluan. Dan foto tersebut adalah seorang anak dari bos mafia besar Rusia yang bernama McFreddy. Keesokan harinya, Johnny ternyata mencoba mengkhianati si Anthony, mungkin karena kesal, dengan cara melakukan transaksi uang. Dia mencoba menjual foto yang ia temukan kemarin, dan ternyata foto tersebut bernilai mata uang yang besar. Anthony sebelumnya telah mencari foto tersebut, namun tidak berhasil, dan dia mengiranya foto itu telah hilang. Meskipun begitu, si Johnny di sini tetap kepergok dan diinterogasi. Sempat melawan, Johnny langsung menyandra Grace dan menodongkan pistol ke kepalanya. Namun hal itu tidak menguntungkan baginya, karena dia ditembak dari belakang oleh perempuan yang selama ini ada di rumahnya. Dan ternyata perempuan tersebut berteman dengan Grace. Johnny pun pada akhirnya mati. Di akhir cerita, mereka bertiga sudah membuat sedikit perubahan baik pada dirinya masing-masing dan memutuskan untuk tetap melanjutkan perubahan hidup yang lebih baik lagi. Tamat.